Nah loh, Jokowi jengkel sekaligus malu sebab BUMN tak becus garap proyek. Ditulis oleh Jo Putra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Gaya kepemimpinan Jokowi selalu mengedepankan result minded. Artinya segala sesuatu yang dikerjakan harus berfokus pada hasil. Jokowi tidak memerlukan banyak bicara, namun banyak melakukan kerja, dan kerja. Hal ini tentunya dapat menciptakan momentum dari tujuan akhir, yakni menyelesaikan sesuatu dengan baik dan berguna. Biasanya, pemimpin seperti Jokowi apabila menemukan suatu pekerjaan yang dapat menguntungkan semua pihak, akan terus dikejar dengan penuh ketelitian dan detail. Tentu saja harus diimbangi dengan usaha, upaya, serta fokus menikmati semua prosesnya agar target tercapai. Kejeniusan Jokowi dalam hal ini menurut saya memang tak ada duanya. Bagi saya, Jokowi tak hanya seorang pemimpin, tetapi beliau adalah pembuat keputusan yang hebat. Jokowi sangat berorientasi kepada hasil karena beliau tahu bahwa segala usaha dan upaya yang dijalani dengan kerja keras tentunya akan menghasilkan sesuatu sesuai target yang ingin dicapai. Namun sayangnya ada saja batu sandungan yang membuat Jokowi jengkel demi membuat negara ini lebih baik. Beliau terlihat kesal dengan begitu banyaknya badan usaha milik negara atau BUMN yang tidak cermat dalam mengelola serta mengkalkulasi proyek, sehingga BUMN sering rugi yang akhirnya meminta dana dari negara melalui penyertaan modal negara atau PMN. Jokowi memberikan arahan kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar BUMN yang sakit tidak manja dengan PMN. Jokowi pun mengaku sudah terlalu sering memberikan proteksi bagi BUMN yang mana ketika sakit lalu dibebani dengan PMN, dan Jokowi sangat tegas kali ini bahwa ke depan jangan berharap proteksi tersebut akan ada lagi. Jangan sampai lagi karena urusan penugasan pemerintah saya bisa memberikan penugasan. Ini penugasan bangun jalan tol. Tapi ya dihitung dong, ada kalkulasinya dan diberitahu. Ini IRR internal recovery return-nya sekian. Kami membutuhkan suntikan dari APBN sekian, kata Jokowi ketika berpidato kepada pimpinan BUMN yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden. Sangat setuju dengan apa yang dikatakan Jokowi, bahwa segala proyek harus dikalkulasi dengan matang agar tidak merugikan negara. Yang namanya perusahaan negara harusnya menguntungkan bagi rakyat, tetapi ini terbalik, malah perusahaan merongrong negara karena diisi oleh orang-orang yang tidak mampu bekerja, maupun yang hanya mengeruk keuntungan pribadi semata. Visi dan misi Jokowi secara umum jelas bahwa bangsa ini harus maju dan sejahtera. Orang jenius seperti Jokowi tidak banyak bicara dan hanya fokus dalam pekerjaannya. Kecerdasannya melebihi orang-orang yang memiliki gelar mentereng yang hanya bisa cuap-cuap gak jelas di akun YouTube pribadi maupun di televisi. Saya salut dengan Jokowi yang peka dengan keadaan BUMN yang sering merugikan negara. Jokowi merespon dengan cepat dalam mengambil keputusan supaya perizinan untuk kerjasama dengan negara lain dapat dipangkas birokrasinya yang bertele-tele. Selain itu juga, BUMN yang sakit perlu dilebur atau ditutup agar tidak ada lagi suntikan dana bagi BUMN manja. Jokowi juga mengaku geram lantaran begitu banyak kesempatan kerjasama antara BUMN dengan perusahaan multinasional, tetapi ajakan kerjasama tersebut tidak disambut dengan tangan terbuka. Hal ini dikatakan Jokowi saat Perdana Menteri India, Narendra Modi, berkunjung ke Indonesia, bertujuan untuk kerjasama dengan kerusakan negara di dalam negeri. Bahkan Narendra sampai menanyakan hingga berulang kali untuk memastikan kerjasama tersebut. Namun sayangnya tak ada satupun BUMN di bidang kesehatan meresponnya. Inilah yang membuat Jokowi malu dan jengkel tentunya. Itulah bila BUMN dijabat oleh orang-orang yang tidak berkompeten, apalagi tidak memiliki pandangan untuk berorientasi pada hasil dan keuntungan perusahaan. Saya kadang kesal apabila ada ajang bagi-bagi jabatan bagi individu yang tidak berpengalaman lalu ditempatkan di perusahaan negara, sehingga yang didapat bukannya negara untung malah buntung alias rugi. Saya setuju ketika Jokowi menyebut kata core values, di mana core values amat diperlukan sebuah perusahaan agar tetap berdiri kokoh yang berkaitan dengan integritas, inovasi, teamwork, smart, leadership, dan segala hal yang berorientasi pada hasil dan keuntungan. Itulah yang diperlukan sekarang untuk membentuk BUMN menjadi perusahaan yang sehat dan tentunya menguntungkan negara. Dengan begitu keuntungan yang didapat bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyatnya. Saya menyarankan Erick Thohir selaku Menteri BUMN agar melakukan sistem degradasi bagi pimpinan BUMN yang tidak berkontribusi banyak bagi keuntungan negara.
Sistem ini diharapkan agar para pimpinan BUMN tidak terjebak di zona nyaman mereka karena tidak adanya inovasi, kerjasama, dan lainnya untuk melakukan perubahan besar agar perusahaan maju dan menguntungkan. Rekrutlah orang-orang yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya, serta memiliki jiwa visioner dan berdedikasi tinggi demi bangsa dan negara. Selain itu, calon harus memiliki jiwa leadership yang kuat agar dapat menginspirasi anak buahnya. Demikian kira-kira kataku Rakura. Bagaimana menurut Anda? Anies makan di warteg malah bikin pemiliknya tekor. Bisakah disebut pencitraan gagal? Ditulis oleh Widodo SP di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Tragedi warteg tekor setelah didatangi Anies Baswedan. Apa hikmah yang bisa dipetik? Lagi ramai beredar berita melibatkan sebuah warteg pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur yang bernasib sial usai didatangi Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta pada Kamis 14 Oktober 2021. Jadi ceritanya, Anies dan rombongan sedang makan di sana, lalu beredar kabar yang entah gimana bikin warga sekitar langsung menyerbu warteg itu karena dikira bisa makan gratis. Memang sih rombongan Anies sempat ninggalin uang 1 juta, tapi duit itu buat bayar makan Anies dan rombongan. Sambil sedikit berbagi lewat kelebihan bayar dengan nominal Rp1.000.000 tadi. Menurut pemilik warung bernama Takuri, seperti dikutip dari laman CNN Indonesia, saat sedang santap siang sekitar pukul 11.00 itu, buset, jam 11 sudah makan, Anies berbicara soal program yang disebutnya, semua warga bisa makan gratis, tak boleh ada yang lapar di Jakarta. Terus dia membantu usaha warung Tegal, kata Takuri menjelaskan. Nah, mungkin dikira duit 1 juta itu buat neraktir warga sekitar warung. Jadilah mereka menyerbu hingga dagangan ludes dalam waktu 30 menit saja. Ternyata si pemilik warung seperti kena prank, seperti warga Jakarta yang terbuai dengan janji manis Gubernur DKI Jakarta yang berujung tekornya Takuri karena serbuan makan yang dikira gratis itu. Tekorlah si pemilik warteg dengan kejadian siang itu. Saya coba berhitung, misalnya sekali makan di warteg dengan lauk wajar dan minum teh hangat atau es teh begitu, anggap saja jika di rata-rata 25.000 per orang. Berarti duit 1 juta tadi hanya bisa membayar makan 40 orang. Gak disebutkan Anies ke warteg itu dengan mengajak berapa orang, jadi anggap saja 10 orang, maka sisa duit traktiran masih ada 750 ribuan. Dengan hitungan seperti di atas, berarti ada 30 orang yang sanggup dibiayai makan siangnya hari itu. Terus kalau pemilik warteg mengaku rugi dan berharap kekurangan dari biaya makan gratis tadi ada yang beresin alias ganti kerugian, berarti yang makan siang itu kemungkinan jauh lebih banyak sehingga penjualnya mengaku tekor. Sebentar, saya mau ketawa sinis dulu. Cukup dibayangkan gimana ketawa sinis itu dengan peristiwa aneh tapi nyata itu. Memang Anies dan rombongan bayar, bahkan kayak sengaja dilebihkan. Tapi buat adegan serbuan warga ke warteg biar bisa dapat makan gratis itu terkesan aneh, janggal, plus membingungkan. Deretan pertanyaan yang bisa diajukan adalah, yang pertama, siapa yang suruh mereka makan gratis? Yang kedua, kalau gratis siapa yang bayar atau digratiskan sama pemiliknya? Yang ketiga, kalau gratis kenapa pemiliknya mengeluh kalau tekor? Yang keempat, duit 1 juta untuk pencitraan atau bayarin warga yang makan setelah rombongan Gubernur Jakarta selesai makan? Yang kelima, mungkinkah dilakukan pemberesan tekor dari pihak Pemprov DKI Jakarta? Silahkan memperpanjang 5 pertanyaan tadi dengan berbagai kemungkinan yang bisa dimunculkan terkait kehebohan berita soal tekornya pemilik warteg itu. Terus dari pemberitaan protesnya pemilik warteg dengan kekurangan pembayaran, siapa yang tanggung? Mungkin dugaan Anies dan rombongan agak meleset. Semula mereka mungkin berpikir, mungkin loh ya, kalau dikasih 1 juta mungkin seneng, kalau kurang ya diikhlaskan saja, karena sudah bagus gubernur yang mendapat predikat khusus dari algoritma Google sudi mampir di warteg, makan di sana, dan ninggalin uang 1 juta lagi. Kalau akhirnya jadi tekor, mungkin dipikir sama rombongan itu, ya itu bukanlah urusan kami. Gini, 1 juta mungkin cukup sih kalau makan di warteg buat 100 orang atau malah 1000 orang sekalian. Gampang, caranya begini, suruh rombongan orang terhormat itu datang lagi, makan besar, dan bawa banyak jurnalis. Terus pas mereka makan bareng, yang 1000-an orang itu suruh lihat foto-foto atau tepuk tangan.
Pasti cukup kok, tapi urusan kenyang ya pikir saja sendiri. Akhirnya semoga pemilik warteg bisa mendapat kompensasi ya. Bisa dari ketua paguyuban warteg, dari artis, atau malah netizen yang bersimpati dengan membuka layanan donasi secara dadakan. Kalau ada yang galang donasi, saya ikutan deh. Gimana menurut Anda? Benarkah jika ada orang berkata bahwa kehadiran Anies Baswedan di warteg itu sebagai musibah, alih-alih membawa berkah? Apakah peristiwa di atas bisa disebut pencitraan yang gagal? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?